Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian, di mana Nabi SAW punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu 26 hari. Jadi malam ke-27 nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh, ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya, tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW menggunakan baju putih. Kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW di gua tengah malam sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ, nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh baca lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan, merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh. Ya, kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. 3 kali.
Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril, ya. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya, lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, perlu saya tambahkan, dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini, kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat dua kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan. Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini melihat poster asli malaikat, dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad, sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi di langit itu. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. Dua anak busur panah cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa, ya. Mandangan yang memang membuat kaget, gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arsy Allah, ada lautan, dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Ada Sidratul Muntaha namanya. Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit. Kemudian dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nabi SAW teman-teman setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam melihat kejadian ini, kemudian sampai pagi. Tiba di rumah sudah mulai terang, matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, gemetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam
masalah rumah tangga teman-teman sekalian, ada beberapa materi di YouTube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islami, bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Di antaranya karena bertepatan masalah ini, Khadijah radhiyallahu anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma satu tetes noda di bajunya saja, dari mana nih? Sudah curiga, gitu kan. Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan kan gitu. Tapi yang jelas Khadijah tidak bertanya, adabnya tidak bertanya, nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara, Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya kegigil, gitu kan. Khadijah nggak banget tanya, masuk ke dalam, ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul, dibawa ke dalam kamar. Duduk pun disediakan air minum, Khadijah nggak bertanya apa-apa, ya. Diam, tunggu suaminya yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar, sampai selesai semua, dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca, dan turunlah, dan ada 5 kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW kepada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai 2 anak panah, 2 busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin, dengar ini, ya kita harus tahu, wahai ibu-ibu mukminin harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jin kah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah, nggak mungkin kau ditimpa itu, karena sungguhnya kamu selalu orang baik, kamu selalu menjadi orang baik, kamu selalu silaturahim, kamu selalu bantu orang miskin, dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya, saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang dan lagi masalah berat, lagi hadapi masalah berat, dan dia memang butuh. Orang-orang di luar ini, hampir semua orang yang melihatnya di jalan, dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah nih. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu, dan bukan dia lari, dia mau bayar, tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa, istrinya malah menghardiknya. Saya bilang sama dia, itu karena nafkahmu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi, makanya dan begini dan begitu, padahal suaminya gak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, aku memiliki seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia punya informasi, mungkin dia punya informasi, ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraqah bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah nggak ada. Kata Waraqah bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah Namusul Akbar. Namusul Akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah Namusul Akbar, Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu Namusul Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam ya. Saya berharap bila saya masih hidup
saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah, baru informasi kau adalah utusan Allah, belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu. Nabi SAW heran, bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan As-Sadiqul Amin, mereka titipkan amanah-amanah hartanya, mereka menghormati Nabi. Maka mereka menubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan, orang yang sangat bijaksana. Maka kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi SAW pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya, dan wahyu terputus selama 6 bulan. Nggak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Waraqah bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Waraqah bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak, gitu kan? Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun, berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan? Dari masa pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraqah bin Naufal ini lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 berarti sudah 55 tahun. Waraqah bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia, dan kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk surga, karena dia sudah mengikrarkan kalau nanti saya masih hidup hai Muhammad, saya orang pertama beriman dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu Allah masukkan dia ke dalam surga.